Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkurban 2 ekor sapi di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sementara itu, Masjid Nur Sia Daud Palo menyembelih 13 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkurban 2 ekor sapi, masing-masing ditempatkan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta di Ciganjur sebagai kampung halamannya. Sapi yang dikurbankan berjenis crossing simental dengan berat 868 kg yang dibeli dengan dana pribadinya. Purbaya bersama keluarga melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Salahuddin kawasan kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Tak hanya Menkeu, sejumlah pejabat turut menghadiri salat Id seperti Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Sapinya dapat 90 kiloan kira-kira, jenisnya saya nggak tahu, jenis sapi potong kali. Ini sapi apa tuh? Simental cross jenisnya. Simental cross. Ya itu. Belinya ya saya minta orang beli. Katanya ada 2 buat di kampung ya? Pak. Di kampung mana, Pak? Di Ciganjur, rumah saya itu pribadi situ. Kayaknya lebih gede daripada ini. Itu 1 ton lebih. Boleh nggak ngomong gitu? Ini ada namanya nggak, Pak? Nggak ada. Cuma di punggungnya itu nama Yudi gitu. Pakai APBN atau ya? dana pribadi, Pak? Apa? Pakai dana pribadi atau APBN nih, Pak? Dana pribadi lah. Yang di rumah juga dana pribadi. Kan lumayan tuh ada bonus. Bonus nggak ada. Jadi kita pakai beliin itu. Suasana hangat dan kebersamaan terasa di Kompleks Media Group Kedoya, Jakarta Barat. Masjid Nur Sia Daud Palo menyembelih 13 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Panitia kurban menyiapkan sebanyak 2.500 paket daging kurban yang akan didistribusikan kepada warga di sekitar lingkungan Masjid NDP Kedoya, serta disalurkan kepada 24 yayasan. Tidak hanya untuk warga sekitar, 500 paket kurban juga dialokasikan khusus bagi seluruh karyawan Media Group yang hadir dan bertugas di Hari Raya Idul Adha. Momen ini adalah bentuk kepedulian sosial Metro TV dan Media Group untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Terlebih kepada para karyawan Media Group yang juga menerima paket daging kurban. Tahun ini di MDP kita ada 13 sapi dan 7 ekor kambing. Yang salah satunya adalah milik Pak Surya Paloh. Total bobot dari keseluruhan hewan kurban ini berapa? Total ada kurang lebih kita siapkan 2.500 pack yang kita sebar ke seluruh warga di sekitar Kedoya. Juga ada 24 yayasan yang kita berikan daging kurban ini. Sultan Mahmud Laman Cici Perkasa Alam menghadiri salat Idul Adha pada Rabu kemarin di Masjid Raya Al-Masyun, Medan. Salat Idul Adha dihadiri ribuan jemaah. Selain pelaksanaan sholat Id, pengurus masjid juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan penyembelihan kurban yang akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan keagamaan dan budaya Melayu Deli yang masih dijaga hingga saat ini. Tim Liputan, Metro TV. Penyembelihan hewan kurban masih dilakukan di berbagai daerah. Usai disembelih, daging kurban akan didistribusikan langsung melalui lembaga dan perwakilan masyarakat. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Endita Triantara dari Masjid Istiqlal Jakarta, Ifdal Amal di ABN Nasdem Jakarta, dan Satrio Adi di DPW Nasdem Jawa Timur. Kita akan ke Endita terlebih dahulu. Endita, selamat siang. Bagaimana proses penyembelihan hewan kurban di sana? Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Jadi di hari kedua Hari Raya Idul Adha ini di Masjid Istiqlal sudah mulai prosesi penyembelihan hewan kurban sejak pukul 7.30 tadi. Di mana hari ini ada total 65 ekor sapi dan juga 13 ekor kambing. Di mana ini nanti ada sekitar total hasil potongan daging 10.278 kantong. Dan di tahun ini ada sistem yang baru yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana Masjid Istiqlal para
para masyarakat tidak langsung datang ke Masjid Istiqlal untuk mengambil potongan daging, tetapi ini akan diwakilkan oleh perwakilan lembaga dan juga yayasan yang sebelumnya sudah terdaftar dan sudah diverifikasi oleh pihak Masjid Istiqlal. Ini merupakan bentuk komitmen dari Masjid Istiqlal untuk memastikan bahwa potongan daging dan juga hewan kurban ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga secara amanah. Jadi di sebelah saya ini adalah meja registrasi di mana nanti para mustahik atau penerima daging akan melakukan pengecekan dan juga register dan juga akan mendapatkan form di mana ini tanda terima daging hewan kurban. Kemudian para penerima daging nanti akan diarahkan ke area terima daging kepada petugas untuk mendapatkan persetujuan pengambilan daging yang nanti akan diambil di mobil freezer dan juga nanti para mustahik akan menyerahkan form penerimaan daging yang tadi sudah diterima di meja registrasi, sehingga nanti ini para penerima daging akan langsung mengambil kantong-kantong yang sudah disediakan dan dibawa langsung ke yayasan dan lembaganya dan untuk diserahkan nanti kepada masyarakat sesuai dengan daerah-daerahnya. Dan sedangkan untuk daerah dan juga yayasan beserta lembaga yang sudah terdaftar di Masjid Istiqlal sendiri ini merupakan daerah Jabodetabek dan juga beberapa daerah di Jawa Barat seperti itu. Dan memang seperti yang bisa kita saksikan masih hingga saat ini berlangsung prosesi penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan atau RPH Masjid Istiqlal. Seperti itu Valeri dan pemirsa, kembali kepada Anda di studio. Baik, dari Endita Triantara di Masjid Istiqlal, kita beralih ke Ifdal Amal di ABN Nasdem Pancoran, Jakarta. Ifdal, apakah daging kurban seluruhnya telah didistribusikan di sana? Baik, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Akademi Bela Negara Partai Nasdem, dan memang ini hari kedua ya dari perayaan Idul Adha. Dari total 34 ekor sapi kurban dan juga 35 kambing kurban, saat ini sedang istirahat petugasnya dan akan dilanjutkan lagi nanti karena total paket yang akan dikirimkan sekitar 6.000 paket kurban, ini sangat banyak, akan dibagikan tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Gubernur Akademi Bela Negara, Ibu Nining Indra Saleh. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang, Mas. Ibu mungkin bisa dijelaskan terkait acara kurban tahun ini, Bu. Seperti apa, Ibu? Iya, baik. Jadi ini merupakan tradisi yang setiap tahun kita laksanakan dan Akademi Bela Negara bekerja sama dengan DPW Partai Nasdem DKI. Alhamdulillah Mas, untuk tahun ini jumlah kurban keseluruhannya terkumpul 34 ekor sapi, kemudian untuk kambingnya 34 juga. Jadi ini semuanya totalnya mengalami peningkatan alhamdulillah yang cukup besar untuk pelaksanaan kurban Idul Adha di tahun 2026. Kegiatan di Akademi Bela Negara sendiri ini ada 3 tahap. Jadi sebelum Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 26, sebetulnya kita sudah mulai. Karena sejumlah hewan kambing yang diterima oleh kita sebanyak 34 ekor, ini dikirimkan kepada masjid-masjid di sekitar Akademi Bela Negara. Total ada 14 masjid yang menerima hewan kurban. Jadi ini yang 34 sudah kita bagikan semuanya. Tentunya pemotongannya sendiri nanti oleh DKM masjid itu pada hari raya Idul Adha itu. Dan ya sejak tanggal 27, 28 di Akademi Bela Negara konsentrasinya kepada pemotongan hewan kurban sapi. Jadi 34 ekor sapi yang diterima, 23 ekor sudah selesai pemotongannya pada tanggal 27. Jadi hari pertama pemotongan sudah terselesaikan 23 ekor dan menghasilkan kurang lebih 3.650 pack daging, dan ini sudah kita distribusikan ke seluruh wilayah DKI. Jadi kita sendiri sudah mempunyai data-data apakah itu yayasan sosial, kemudian juga rumah yatim yang sudah terdata
oleh Akademi Bela Negara dan oleh DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Jadi ini sudah terdistribusikan, insya Allah hewan kurban, daging kurban ini disampaikan kepada yang membutuhkan tepat sesuai dengan sasaran. Dan hari ini memang kelihatan agak sedikit sepi karena memang sedang beristirahat. Nanti kita akan mulai lagi jam 1-an, kita akan mulai lagi. Pemotongannya ada 11 ekor. Termasuk 2 ekor yang hari ini diserahkan oleh Ketua Umum Bapak Surya Paloh. 2 ekor lemosin, 1 ton. Alhamdulillah. Jadi hari ini sudah selesai pemotongannya dari 11 ekor sapi. Jadi totalnya nanti diperkirakan antara 5.500 pack sampai 6.000 karena besar. Dan hari ini insya Allah kita selesaikan semuanya untuk didistribusikan. Dan ini sudah siap untuk distribusi, ada besek-besek dan sebagaimana saya ungkapkan kemarin kita pack ini di dalam bentuk besek. 1, ramah lingkungan, 2, membantu UMKM, dagingnya akan utuh sampai nanti lebih awet, kemudian juga tidak menggunakan plastik sesuai anjuran pemerintah. Ya. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Demikian, Valerie, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Ifdal Amal di Jakarta kita beralih ke Surabaya, tepatnya di DPW Partai Nasdem Surabaya Jawa Timur. Sudah ada rekan Satrio Adi di sana. Satrio, bagaimana rencana pendistribusian daging kurban di sana? Ya, Valerie, di H+1 Idul Adha 1447 Hijriah ini sejumlah pihak masih melakukan penyembelihan dan juga pembagian hewan kurban. Salah satunya adalah DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Kita langsung berbincang dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Lita Mahfud Arifin. Bu Lita, tahun ini jumlah hewan kurban sepertinya meningkat. Apa yang mendorong hal tersebut dan mekanisme pembagiannya seperti apa supaya langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan? Alhamdulillah, tahun ini jumlah kurban memang meningkat. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong, kepedulian sosial dan semangat berbagi dari seluruh kader serta keluarga besar Partai Nasdem terus tumbuh. Kami ingin momentum Idul Adha ini tidak hanya menjadi ibadah personal, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, kami melihat antusiasme masyarakat yang juga sangat besar. Banyak pihak yang ingin ikut berkontribusi membantu sesama, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan seperti sekarang ini. Kami berusaha memastikan distribusi dilakukan secara tertib, terukur, dan tepat sasaran. Pembagian dilakukan melalui struktur partai, dewan, serta bekerja sama juga dengan tokoh masyarakat, masjid, dan organisasi sosial di berbagai daerah. Dan prioritas utama tentu masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum duafa, pekerja informal, warga di lingkungan masjid, di lingkungan padat, serta masyarakat yang mungkin jarang mendapatkan distribusi hewan kurban. Jadi bukan sekedar membagikan tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan. Oke, kalau pesan yang ingin disampaikan oleh DPW di momentum Idul Adha ini dan di tengah kondisi masyarakat ekonominya yang cukup menantang, bagaimana partai melihat pembagian hewan kurban sebagai bentuk solidaritas? Idul Adha ini mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan saling membantu. Karena bangsa ini akan kuat apabila rasa solidaritas sosial tetap hidup. Kami percaya sekecil apapun kebaikan yang dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Bu Lita. Valerie, itu tadi pembagian dan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem di Jawa Timur yang menyasar masyarakat dan juga berbagai kelembagaan serta organisasi kemasyarakatan. Secara demikian, Valerie. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Satrio Adi dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada rekan Ifdal Amal dan Endita Triantara dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.